Salam kasih Kristus untuk kita semua. Menyambut perayaan Jubileum 100 tahun, masuknya pekabaran Injil Gereja Masih Advent hari ke-7 di Batavia. Pernahkah Anda mendengar ataupun membaca bagaimana dahsyatnya sejarah pekerjaan Tuhan 100 tahun yang lalu? Untuk itu, telah hadir di studio bersama kami Bapak A.R. Lumban Raja. Shalom Pak Lumban Raja. Shalom Ibu Eva, shalom pemirsa. Kami tahu Pak Lumban Raja adalah Ketua Jemaat Gereja Keramat Pulo, di mana gereja ini adalah gereja yang pertama diorganisir di Batavia pada tahun 1912. Bolehkah Bapak menguraikan peranan Bapak sebagai anggota tim penelusuran dan penulisan sejarah masuknya pekabaran Injil ke Batavia ini? Baik Ibu Eva, satu pertanyaan yang sangat baik. Sesungguhnya bahwa buku sejarah gereja kita, Gereja Masih Advent hari ke-7, secara resmi telah pernah diterbitkan melalui percetakan kita di Indonesia Publishing House atau Percetakan Advent Indonesia di Bandung. Dan yang menulis buku sejarah tersebut adalah Pendeta E.H. Tambunan. Dapat kita baca melalui buku sejarah tersebut bahwa masuknya atau pada awalnya masuknya pekabaran Injil Gereja Masih Advent hari ke-7 di Indonesia dimulai di Kota Padang dengan masuknya seorang misionari yang bernama R.W. Munson di Pelabuhan Teluk Bayur. Dan selanjutnya pekerjaan di Padang dimulai oleh pendeta ini dengan membuka sekolah berbahasa Inggris yang murid-muridnya pada saat itu adalah beberapa orang Tionghoa, termasuk kemudian yang diajar adalah Immanuel Siregar dari suku Batak, yang kemudian dari Padang kemudian pekabaran Injil itu menyebar ke seluruh pelosok Nusantara, yang kemudian di Jawa Timur, dari Jawa Timur ke Sukabumi, dan dari Sukabumi kemudian menyebar ke Batavia. Setelah Munson sampai di Jakarta, apakah selanjutnya yang dia lakukan untuk strateginya dia selama di Batavia ini? Memulai pekerjaan Injil di Batavia pada saat itu tidak terbuka. Tetapi oleh karena Pendeta Munson semasa dia bekerja di Padang telah mengadakan korespondensi dengan surat menyurat ke Uni Conference Australia sebagai conference yang membawahi pekerjaan Injil di Batavia pada saat itu. Lantas kemudian Ketua Conference Uni Australia pada saat itu mengadakan rapat, dan di dalam rapat itu diputuskanlah untuk mengirimkan pertama kali buku-buku yang berupa tulisan-tulisan Sister White yang berisi buku-buku kesehatan, buku-buku pendidikan, dan juga buku-buku kerohanian, yaitu tentang iman yang akan berpengharapan kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Melalui buku-buku inilah kemudian disebarkan berupa traktat-traktat kepada beberapa orang yang belum mengenal firman Tuhan pada saat itu. Dan melalui inilah mereka berpikir bahwa harus membangun satu alat cetak untuk dapat melayani penyebaran buku-buku ini, dan diputuskanlah untuk membuat satu percetakan di Sukabumi. Oleh karena izin pekerjaan Injil di Batavia belum dapat, tetapi izin untuk melakukan private Bible teaching atau mengajar Alkitab seperti KPA dari rumah ke rumah, mereka diperkenankan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Mereka dari Sukabumi kemudian mengutus Immanuel Siregar dengan naik kereta api dari Sukabumi sampai di stasiun kereta api Senen. Di sanalah dia mencari gereja dan mencari siapa orang Kristen yang dapat ditemui di sekitar Kuitang. Dan pada saat itulah dia bertemu dengan keluarga Peters. Di rumah keluarga Peters inilah dia bertemu dengan beberapa anak muda, yang termasuk pada saat itu adalah Samuel Rantung, Peters, kemudian Immanuel Siregar mengajar mereka dengan beberapa orang yang
dari keturunan Chinese. Mereka mengadakan semacam pendalaman Alkitab, dan di sana mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran bagaimana cara menginjil dan membawa pekabaran itu kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka. Dan saat itulah dimulai perkumpulan perbaktian yang pertama di Kuitang, yang sekarang ini berkembang menjadi salah satu gereja yang pertama dibangun pada saat itu dan diorganisir pada tanggal 24 Juni 1912, yaitu Gereja Kuitang atau Gereja Tanah Tinggi, yang sekarang ini bernama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Keramat Pulo, yang terletak di Jalan Keramat Pulo nomor 16 Jakarta. Baik Pak, tadi Bapak menerangkan bahwa masuknya pekabaran Advent di gereja ini dimulai dengan buku-buku dan pekabaran traktat-traktat lainnya. Kita tahu bahwa tadinya satu gereja ya Pak ya, satu gereja yaitu Gereja Masih Advent Hari ke-7, yaitu ya Keramat Pulo. Bisakah Bapak menerangkan jalan ceritanya sampai sekarang menjadi jumlah gereja kita 144 gereja? Baik, ini pertanyaan yang sungguh menantang kita sebagai jemaat, anggota jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7. Bagaimana pionir kita yang mula-mula ini dengan begitu gigih bersusah payah, tidak memikirkan keadaan mereka sendiri, sehingga mereka betul-betul dengan komitmen yang sangat tinggi ingin menyebarluaskan pekerjaan itu bukan hanya saja di Batavia, tetapi juga di tempat-tempat yang lain. Kita diberkati oleh Tuhan. Pionir kita ini diberkati dengan limpahnya oleh Tuhan. Itu sebabnya melalui anak yang pertama yang telah dibaptis di Pantai Laut Koja, akhirnya mereka ini dikirim ke sekolah Bible Training di Singapura. Dan kemudian mereka dididik bagaimana cara untuk mengajar Alkitab kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Dari situlah asal mulanya pekerjaan itu menyebar. Ada yang ke Ambon, yaitu keluarga Peters, ada yang ke Manado, yaitu Samuel Rantung, dan juga ada yang ke Tanah Batak kembali, yaitu Immanuel Siregar. Dan kemudian ada seorang anak yang berasal dari suku Sunda, saya kira ini adalah yang bernama Menon Direja. Menon Direja ini juga adalah seorang yang masih teenager, tapi kemudian dia berubah dan menerima kebenaran ini adalah oleh karena didikan hamba Tuhan Nona Petra Tunhem. Begitulah pekerjaan penginjilan itu semakin disebarluaskan dan semakin banyak gereja-gereja yang dibangun, dan akhirnya ditahbiskan hanya melalui satu gereja yang pertama yang diorganisir, yaitu Gereja Masih Advent Hari ke-7 Keramat Pulo, Jakarta. Baik, dari keterangan Bapak tadi begitu bersemangat bagaimana Petra Tunhem itu adalah juga salah satu pionir ya Pak ya pada saat itu. Dan mengapa kita perlu mengenal Petra Tunhem lebih jauh? Bisakah Bapak menerangkan itu? Mungkin itu akan bisa menjadi contoh bagi kita. Saya melihat bahwa Petra Tunhem ini adalah orang yang sangat beriman dan orang yang humble dan rendah hati. Apakah saya tidak tahu persis apakah memang Petra Tunhem ini belajar dari hamba Tuhan Sister White semasa di Australia? Saya tidak menemui satu tulisan di sejarah. Namun Petra Tunhem saya lihat di dalam pelayanannya ada satu kemiripan dengan Sister White. Salah satu contoh yang dapat saya lihat adalah bahwa semasa pelayanan pekerjaan penginjilan dan penggembalaan yang dilakukan oleh Petra Tunhem, satu saat dia pernah menulis surat kepada salah seorang keluarga Advent yang mungkin kerohaniannya pada saat itu tidak menunjukkan satu kerohanian yang sesuai dengan kehendak Yesus. Lantas kemudian Petra Tunhem menulis surat kepada keluarga ini yang tetangganya itu adalah
keluarga Muslim yang bersuku Sunda, di mana anaknya itu adalah seorang yang bernama Menon Diredga, yang kemudian saya kira ini adalah Menon Direja. Nah, pada satu saat Direja main-main ke rumah keluarga Advent ini, dia menemukan satu surat yang sedang disobek sampai kecil bagian-bagian yang tersobek itu. Merasa aman, dia melihat surat yang sobek ini di dalam tong sampah yang tidak terlalu tinggi. Dia mencoba memungut kertas yang sobek ini dan mengambilnya. Lantas ada satu kerinduan bagi dia untuk ingin membaca isi surat ini. Dia bawa ke rumah, terus kemudian dia tempatkan dan susun sobekan-sobekan ini menjadi satu bagian surat yang utuh yang sudah ditempel-tempel. Lantas oleh karena surat ini ditulis dalam bahasa Melayu, dia melihat bahwa ada di sana semacam spiritual appeal dari Nona Tunhem kepada anggota jemaat ini, agar supaya dia mempersiapkan iman dan kepercayaan itu untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dan menghadapi penghukuman yang terakhir. Lantas Direja seperti bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan spiritual appeal? Ajakan untuk memiliki iman yang terbaik dan juga final judgment. Dia kemudian memutuskan untuk pergi kepada si penerima surat ini dengan mengaku salah. Dia mengatakan demikian, saya terlalu lancang. Saya telah mengambil potongan-potongan surat yang sudah disobek menjadi kecil, dan saya sekarang sudah jadikan menjadi satu surat yang terbaca, dan inilah yang saya baca. Saya merasa bertanya-tanya, apa yang dimaksudkan dengan isi surat ini merupakan ajakan supaya meningkatkan tingkat kerohanian yang sangat alkitabiah. Lantas yang si penerima surat ini memberi nasihat kepada Direja. Dia mengatakan, "Nak, yang dimaksud dengan surat ini adalah untuk memperbaiki kerohanian kita. Surat ini adalah surat pribadi kepada saya, namun jika engkau nak ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penghukuman terakhir, kita lebih baik pergi menemui yang mengirim surat ini." Lantas keluarga ini membawa Direja ke rumah Petra Tunhem, dan di sanalah dia diberikan arti daripada surat itu, dan sambil memberikan kepada dia sebuah Alkitab yang berbahasa Melayu. Saat itulah Direja tidak bisa tidur malam itu untuk memikirkan apa yang telah diterangkan sama dia. Lantas kemudian dia memutuskan untuk mempelajari Alkitab dan menjadi salah satu murid yang belajar Alkitab dari pendeta atau Nona Petra Tunhem. Akhirnya dengan satu risiko yang sangat berat, oleh karena dia tahu risikonya bahwa dia akan dibuang, tidak diperhitungkan lagi sebagai seorang anak oleh keluarga bapaknya ini, oleh karena orang tuanya adalah seorang Muslim. Tetapi dengan risiko apapun, dia mencoba mengetes apakah saya ini sudah memang betul-betul berkomitmen untuk menurut Tuhan. Satu saat orang tuanya menyuruh dia untuk membeli sesuatu di warung pada hari Sabat. Lantas dia menolak, oleh karena dia berpikir bahwa saya harus ke gereja. Kemudian anak ini ditunggu-tunggu oleh orang tuanya, tidak kembali. Berarti anak ini sudah pergi ke gereja untuk mengunjungi kebaktian di gereja. Dan dia memang pergi ke gereja, dan beberapa hari kemudian dia melihat bahwa orang tuanya sudah sangat marah kepadanya. Lantas, apa yang telah kamu lakukan ini? Rupanya kamu sudah berubah menjadi seorang Kristen. Tetapi dia tidak bisa mengelak, dan dia putuskan untuk lari keluar dari orang tuanya. Sampai 3 hari dia tidak makan dan tidak minum.
Dan pada saat itu beliau tinggal bersama Petra Tunhem. Pada saat itu masih tinggal dia bersama orang tuanya, karena dia ingin melihat apakah orang tuanya apa yang menjadi sikap terhadap keputusan dia untuk belajar Alkitab. Kemudian dia mencari beberapa anggota gereja Masyiat Tuhan hari ke-7 dan membahas situasinya dan memperbincangkannya apakah keputusan saya ini sudah benar. Dan akhirnya nasihat kepada dia adalah bahwa lebih baik kamu kembali ke rumah. Uji dulu apa yang terakhir yang menjadi sikap orang tuamu kepada kamu. Tetapi dengan tidak disangka-sangka, orang tuanya mengatakan, saya akan tidak anggap lagi kamu sebagai anak saya, dan pada hari ini kamu tidak akan hitung lagi sebagai anak saya. Gereja tetap kokoh dan dia memutuskan untuk keluar dan meninggalkan rumah. Dia pergi ke anggota gereja Masyiat Tuhan hari ke-7 dan dibicarakanlah mengenai anak ini, dan akhirnya dia dikirim untuk belajar Alkitab di Singapura, dan bagaimana dia diajar di sana dan akhirnya menjadi pendeta. Pendeta gereja kemudian menjadi penginjil yang ditugaskan ke Sulawesi Utara. Itu sebabnya Sulawesi Utara, khususnya Uni Indonesia kawasan timur, harus sangat berterima kasih dengan hadirnya Menon Direja sebagai misionari yang mula-mula beserta dengan Samuel Rantung di Sulawesi. Baik, setelah Bapak Luman Raja tadi menerangkan bahwa Direja diurapi dan dia mengembalakan gereja di Sulawesi Utara, bagaimana perkembangan gereja di Batavia sampai saat ini sudah sampai akhirnya pada saat ini berdirilah gereja Keramat Pulo pada saat itu. Kita mengetahui dari sejarah bahwa pada tahun 1910 Petra Tunhem dipindahkan dari Surabaya ke Jakarta untuk mendampingi pelayanan pendeta R.W. Munson. R.W. Munson harus meninggalkan Indonesia pada saat itu oleh karena istrinya yang sedang sakit, yang tidak bisa ditunda lagi, harus dirawat. Itu sebabnya pada saat itu pendeta Nona Tunhem harus mendampinginya karena untuk menggantikan pelayanan R.W. Munson. Sehari sebelum berangkat berobat ke Amerika Serikat, R.W. Munson masih sempat membaptiskan 7 orang di pantai Laut Koja, sehingga total yang dibaptis pada saat itu berjumlah 27 orang. Dengan jumlah 27 orang dirasa sudah cukup untuk mengadakan dan mengorganisir satu jemaat. Itulah yang menjadi cikal bakal jemaat Tanah Tinggi, yang sekarang ini adalah yang menjadi jemaat Keramat Pulo. Di antara pelajar Alkitab dan akhirnya dibaptis itu adalah ada yang bernama Tan Quinio, ada yang bernama Palandeng dan istrinya, dan juga ada Samuel Rantung dan Tan Eng Chiang. Nah, mereka inilah yang menjadi anggota-anggota jemaat pada saat itu, termasuk Peters dan juga keluarga-keluarga yang lain. Nah, perkembangan gereja ini selanjutnya adalah dengan memikirkan bagaimana membuat satu pusat pelayanan yang akan dapat melayani di kota Batavia yang relatif itu dekat dengan kota. Pada awalnya dilihat ada satu tempat di Gondang Dia, tetapi oleh karena Gondang Dia bukan merupakan pusat kota, akhirnya dilihatlah tempat lain, yaitu tempat di Tanah Tinggi, yaitu tempat di Gereja Keramat Pulo yang ada sekarang ini. Lalu dilakukanlah pembelian untuk tanah ini seharga 32.000 gulden, yang melalui keputusan West Java Mission waktu itu yang diketuai oleh pendeta J.S.
Yates, gereja Keramat Pulo mulai dibangun pada tahun 1914 dengan hanya uang sebesar 32.000 gulden dan kemudian dibantu dengan uang yang diusahakan oleh Petra Thunhem dari kenalan-kenalannya di luar negeri. Akhirnya kemudian gereja ini dibangun. Pertama sekali mereka mendirikan tenda sebagai tempat perbaktian di tanah itu, dan di sanalah mereka melayani anggota-anggota jemaat setiap Sabat. Ya, sampai akhirnya gereja ini selesai dibangun pada tahun 1924. Tetapi oleh karena Petra Thunhem ini bekerja keras dan dia rupanya juga memiliki satu fisik yang sangat lemah. Ya. Oleh karena usia yang setelah semakin lanjut, Thunhem akhirnya menderita sakit dan ia meninggalkan Batavia untuk berobat ke Cina, ke Shanghai. Sesungguhnya organisasi mengharapkan agar supaya dia berobat ke Amerika Serikat. Tetapi oleh karena pertimbangan bahwa kalau saya berobat ke Amerika Serikat, maka jarak tempuh perjalanan melalui kapal dari Amerika Serikat ke Batavia akan memakan waktu yang lebih jauh. Itulah sebabnya dia memilih untuk berobat ke Shanghai. Di sana ada satu sanatorium dan dia dirawat di sana. Di sanatorium selama dia dirawat, dia tidak hanya tidur. Dia berusaha membagi Injil kebenaran itu dan mengajar Alkitab kepada orang-orang yang melayani di sanatorium itu. Dan dia bertemu dengan seorang Cina yang akhirnya menjadi sahabatnya. Bukan hanya itu saja, tetapi dia juga mencoba mengabarkan dan membagi Injil itu kepada orang yang lainnya. Ya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk merasa dirinya sehat dan harus kembali ke Batavia, oleh karena umat-umat Tuhan yang di Batavia ingin agar supaya Petra Thunhem cepat kembali. Ya. Kirimkan Nona Thunhem kepada kami dengan segera. Kira-kira demikianlah permohonan yang berulang-ulang dari umat-umat yang percaya ini agar supaya Petra Thunhem cepat melayani kembali di Batavia. Sesungguhnya bahwa penyakitnya belum sembuh betul, tetapi dia memutuskan, dan pada akhirnya pada tanggal 4 Agustus 1923 dalam usianya yang 48 tahun, Petra Thunhem memutuskan untuk kembali dari Shanghai tempat dia berobat dengan mengambil transportasi kapal laut yang bernama Kiva, ya, sebuah kapal uap, dan berlayarlah dia dari Shanghai menuju Hong Kong dan selanjutnya dari Hong Kong menuju Singapura. Seorang yang dia kenal, yang ikut dengan dia sebelumnya di sanatorium itu, ikut menyertai dia di kapal. Oleh karena keadaan tubuh Petra Thunhem yang masih sangat lemah, temannya ini selalu mengetok pintunya, melihat akan keberadaan dan keadaan kesehatan Thunhem. Thunhem berkata, "Saya sangat lemah. Saya ingin istirahat saja di kamar ini." Setiap hari dia menjenguk dan datang ke kamar ini, dan satu saat akhirnya dia mengetuk pintu itu, tidak ada jawaban. Sebelum kapal berlabuh di Singapura, Petra Thunhem telah wafat. Jadi perjalanannya berapa lama dari Shanghai kembali ke Batavia pada saat itu? Kalau saya melihat tanggal meninggalnya Petra Thunhem 13 Agustus 1923, sedangkan dia berangkat dari Shanghai 4 Agustus 1923, berarti ada 9 hari perjalanan dari Shanghai menuju Singapura. Dan akhirnya Petra Thunhem dikuburkan di salah satu kuburan di Singapura yang bernama Bidadari Cemetery di Singapura. Baik Pak Lumbaraja, setelah tadi Bapak menerangkan perjalanan riwayat hidup Nona Petra Thunhem
yang akhirnya mengembuskan napasnya pada usia 48 tahun. Apakah yang dilakukan oleh penerus-penerus gereja, khususnya gereja Masih Advent Hari ke-7 Kramat Pulo? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa gereja Masehi Advent Kramat Pulo ini telah melahirkan 17 gereja, betul Pak? Ya. Apa yang dilakukan oleh penerus-penerusnya? Kalau saya melihat Nona Petra V. Tunhem ini adalah salah seorang sosok pahlawan iman yang telah mengunjungi 4 benua, mengadakan 9 perjalanan panjang dengan menggunakan kapal laut, dan belajar 7 bahasa. Petra Tunhem hanya memiliki satu pemikiran, satu tujuan, satu keinginan, yaitu hidup untuk Kristus dan memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya untuk kedatangannya yang kedua kali. Kalau kita lihat sekarang ini, Gereja Kramat Pulo telah melahirkan anak kandung 17 gereja. Dan gereja ini sejak pertama kali dilayani oleh Petra Tunhem telah berganti gembala jemaatnya sebanyak 26 kali. Dan yang terakhir sekarang ini melayani di jemaat kita adalah Pendeta Dr. BAF Simanjuntak. Pertama sekali adalah Pendeta Nona Petra Tunhem pada saat perayaan kita yang ke-100 tahun masuknya pekerjaan Injil Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Batavia, sungguh sangat merupakan suatu berkat rohani yang sangat besar kepada jemaat yang diberkati oleh Tuhan ini, biji mata Tuhan ini. Oleh karena apa? 144 gereja sekarang ini sudah diorganisir di DKI Conference dan sekitarnya, dan memiliki 32.000 anggota jemaat dari hanya 27 orang yang diorganisir sebagai anggota jemaat pada tahun 1912. Bagaimana kita sekarang ini? Kitalah yang melanjutkan usaha-usaha pionir kita yang tidak mengenal lelah ini, yang sungguh-sungguh menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan bahkan tidak memikirkan kesehatan mereka, oleh karena memikirkan hanya Tuhan. Ini tantangan kepada gereja kita, kepada setiap anggota jemaat yang sudah ada saat ini 32.000. Apa yang kita harus lakukan ke depan? Bayangkan umat gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia kawasan barat dan Uni Indonesia kawasan timur saat ini hanya berjumlah 240.000 orang. Dibandingkan barangkali dengan penduduk Indonesia yang sekarang ini berjumlah 240 juta, kita hanya berapa persen? 0, tidak sampai 1%. Sekian persen, tidak sampai 1%. Inilah yang menjadi tantangan gereja. Kita harus berbuat lebih banyak lagi. Bagaimana strategi pelayanan kita, bagaimana perencanaan pelayanan kita, bagaimana kita mengevaluasi pelayanan kita, menginjil dan bersaksi seperti dalam pelajaran kita minggu lalu. Inilah yang harus kita sesungguhnya, pemimpin-pemimpin kita harus kita rencanakan bersama-sama agar supaya gereja ini siap untuk membawa anak-anak, membawa jiwa-jiwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang maha dahsyat itu. Ini adalah saya kira cita-cita obor yang harus kita lanjutkan, kita bawa. Setelah pionir kita menyalakan obor itu pertama kali, secara estafet obor itu kita harus bawa kembali keluar di seluruh pelosok Nusantara. Jadi Pak Lumar Raja, kita harus meneruskan semangat daripada Petra Tunhem ini ya Pak ya. Kira-kira apa yang harus kita laksanakan pada saat ini? Apa yang kita lakukan untuk
memberikan rasa terima kasih kita dan syukur kita kepada pionir-pionir gereja kita pada waktu-waktu yang lalu. Baik, Ibu Eva yang baik. Sesungguhnya Petra Tunhem ini telah bekerja keras untuk mendirikan sebuah Ka'bah yang sangat indah, di mana anggota-anggota jemaat dapat beribadah dengan baik untuk memuji Tuhan. Namun pada saat Ka'bah ini selesai dibangun dan upacara peresmian yang dilakukan pada tahun 1924, upacara tersebut berlangsung tanpa kehadiran pendeta Nona Petra Tunhem. Oleh karena dia telah meninggal pada tanggal 13 Agustus 1923. Oleh sebab itu, untuk memperingati kepeloporan beliau, di salah satu dinding gereja Keramat Pulo yang sekarang ini ditaruh batu peringatan yang bertuliskan "In Memory of Petra Tunhem". Di balik batu peringatan itu tersimpan Alkitab yang bertuliskan nama-nama hamba Tuhan yang bekerja keras bersama dengan Petra Tunhem dalam membangun gereja Keramat Pulo. Melalui keputusan rapat majelis Gereja Masih Advent hari ke-7 tertanggal 12 Mei 2012, majelis melalui keputusannya telah memutuskan untuk mengganti nama Gereja Masih Advent hari ke-7 Keramat Pulo menjadi Petra Tunhem Memorial Church Keramat Pulo, yang kemudian telah disetujui oleh melalui konferensi jemaat agar nama tersebut dirubah hanya untuk mengenang jasa-jasa, kepeloporan, kepioniran dari hamba Tuhan yang telah meninggal ini dan tidak sempat melihat ditahbiskannya gereja ini. Bagi kita tidak banyak yang bisa kita lakukan kepada Petra Tunhem lagi, selain daripada semangat kepioniran daripada hamba Tuhan ini yang seharusnya diwariskan kepada jemaat, bukan hanya saja jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7 Keramat Pulo, tetapi keseluruhan DKI Conference dan sekitarnya, bahkan seluruh Uni Indonesia kawasan Barat dan Uni Indonesia kawasan Timur. Karena kepeloporan inilah yang dapat kita syukuri, oleh karena ada hamba Tuhan yang menjadi suri tauladan yang telah tertulis di dalam sejarah jemaat ini, yang tidak bisa dilupakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Kiranya melalui bantuan, kiranya melalui tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Baik itu, kita anggota jemaat akan dapat mencontoh, menghidupkan, dan melakukan teladan yang telah ditinggalkan oleh Nona Petra Tunhem. Sampai Maranatha. Baik, terima kasih Pak Lumban Raja atas kesediaannya memberikan sejarah berdirinya Gereja Masih Advent hari ke-7, khususnya Gereja Keramat Pulo. Pemirsa sekalian, demikian wawancara kami pada saat ini. Saya Eva dan Bapak Lumban Raja mohon undur diri. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati.